Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa dalam seri kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, yang adalah kepemimpinan dalam perspektif Kristen. Kepemimpinan dalam perspektif Kristen sengaja merupakan proyek integratif dalam channel ini. Banyak buku-buku sekuler berisi tentang praktek kepemimpinan yang efektif yang didasarkan pada penelitian dan teori yang berkembang saat ini, atau juga buku-buku refleksi Alkitabiah tentang praktek kepemimpinan yang didasarkan pada studi Alkitabiah yang mendalam telah ditulis. Namun, seri kepemimpinan pada channel ini sengaja ingin menyatukan disiplin-disiplin ilmu yang ada menjadi refleksi bersama. Oleh karena itu, di sepanjang seri kepemimpinan yang akan dibahas dalam channel ini akan mengkaji praktik kepemimpinan yang efektif dalam 3 bidang refleksi utama. Yang pertama adalah perspektif Alkitabiah dan teologis. Yang kedua, perspektif teori yang berbasis penelitian, dan perspektif historis dan kontemporer. Jadi, pertama dan terutama kita harus memahami bahwa Alkitab bukanlah buku khusus yang dirancang untuk kepemimpinan. Tidak semua model kepemimpinan baik di Israel atau di gereja mula-mula untuk ditiru. Ada beberapa contoh model pemimpin dan kepemimpinan yang mengerikan yang ditemukan dalam Alkitab. Kita juga harus menyadari bahwa contoh kepemimpinan yang ditemukan dalam Alkitab tertanam kuat dalam budaya, sehingga tidak selalu merupakan cara Tuhan untuk memimpin. Sebagai contoh, banyak kepemimpinan di dalam Alkitab diatur dalam konteks budaya yang sangat otoriter dan hierarkis, di mana raja, kaisar, gubernur, ayah, dan suami menjalankan otoritas dan dominasi mutlak atas bawahan mereka. Perbudakan pun merajalela baik di dunia Yunani maupun Romawi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengusulkan bahwa itu adalah model kepemimpinan yang Alkitabiah. Jadi, sekali lagi, kehati-hatian harus digunakan ketika menggambarkan kebenaran Alkitabiah tentang kepemimpinan dari pembacaan teks yang secara sepintas. Tentu saja ada model kepemimpinan yang positif dalam Alkitab yang patut ditiru. Kita melihat para pemimpin bertindak dengan arif, bijaksana, saleh, dan penuh belas kasihan. Kita melihat keberanian dalam menghadapi kesulitan dan ketekunan dalam menghadapi pencobaan. Model kepemimpinan ini muncul baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun, revolusi nyata dalam kepemimpinan datang dalam pengajaran dan teladan Yesus. Dalam konteks dunia yang otoriter, di mana kekuasaan, dominasi, dan penindasan adalah tatanan hari ini, Yesus memperkenalkan model kepemimpinan baru yang radikal. Model ini sering disebut dengan kepemimpinan yang melayani. Tapi itu sama sekali bukan kepemimpinan yang tunduk. Maksudnya, pemimpin tunduk pada pengikutnya. Deskripsi kepemimpinan yang melayani yang lebih baik adalah kepemimpinan yang memberdayakan orang lain. Ini adalah kepemimpinan yang berpusat pada orang lain, yang tujuannya adalah untuk memungkinkan orang lain memenuhi panggilan mereka di hadapan Tuhan, untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, ini juga memperlengkapi kepemimpinan dengan fokus pada pelatihan generasi pemimpin berikutnya. Premis radikal di balik model ini adalah bahwa tujuan kepemimpinan bukanlah untuk mempromosikan posisi, kekuasaan, status, pengaruh, atau bahkan agenda manusia. Itu adalah untuk mencapai tujuan Tuhan di dunia. Oleh karena itu, pemimpin lebih peduli dengan melakukan apa yang benar daripada dengan kesuksesan pribadi. Dia lebih fokus pada pertumbuhan dan kesuksesan orang-orang yang dipimpin daripada kekuatan atau prestise pribadi. Sepanjang seri berikutnya, kita akan mengambil perspektif Alkitabiah tentang topik kepemimpinan. Sebagian besar diambil dari teladan Yesus sendiri dan mereka yang mengikutinya, khususnya Rasul Paulus. Paulus meringkas model yang memperlengkapi ini dengan baik ketika ia menjelaskan alasan Kristus mengangkat para pemimpin di gerejanya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13. Peran pemimpin adalah untuk memperlengkapi umat Allah untuk pekerjaan pelayanan dengan tujuan kedewasaan rohani dan hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Ini harus menjadi tujuan akhir dari semua kepemimpinan Kristen, baik pelayan yang melayani sepenuh waktu di gereja atau mereka yang melayani di sektor lain. Tujuan memberdayakan dan memperlengkapi orang lain untuk secara efektif terlibat dalam tujuan Allah di bumi. Di berbagai sektor, sangat penting bagi semua orang yang ingin memimpin dalam perspektif Kristen. Sahabat pendidikan Kristen, kiranya uraian singkat tentang kepemimpinan yang berhati hamba adalah kepemimpinan dalam perspektif Kristen akan memberkati kita semua. Amin.